Tahukah Anda, sorga Kristen menurut kitab sucinya? Sorga tentulah idaman semua makhluk dari penciptanya sebagai upah ketaatan mereka atas segala perintah Tuhan yang mereka jalani selama hidup di dunia. Seperti halnya kebahagiaan tentu diraih dengan perjuangan, tidak ujug-ujug bahagia tanpa perjuangan. Begitupun Tuhan menciptakan manusia hidup di dunia tentulah untuk diuji, di mana bagi mereka diperintahkan untuk menunjukkan ketaatannya atas segala perintahnya, agar mereka mendapatkan sorga yang penuh kebahagiaan. Berikut ini fakta-fakta yang berkenaan dengan surganya Kristen menurut kitab suci mereka. 1. Hanya orang miskin pemiliknya. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. 2. Pelacur dan pemungut pajak lebih dulu masuk sorga. Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. 3. Perang naga. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. 4. Sorganya sempit, hanya 1.400 mil atau 2.200 km. Wahyu 21 ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia panjangnya, dan lebarnya dan tingginya sama. 5. Penghuninya cuma 144.000 orang. Padahal pemeluk Kristen 2 miliar lebih di seluruh dunia, tidak tahu sisanya akan ditempatkan di mana. Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000, yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. 6. Khusus 12 suku Israel, yang setiap sukunya boleh membawa 12.000 orang saja. Wahyu 21 ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Wahyu 7 ayat 5-8. Dari suku Yehuda, suku Ruben, suku Aher, suku Naftail, suku Manasye, Shimeon, suku Lewi, suku Isyakhar, suku Zebulon, suku Yusuf, suku Benyamin, masing-masing 12.000. 7. Terdapat hajatan. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. 8. Ada penjual minyak. Matius 25 ayat 8 sampai dengan 10. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab berita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. 9. Hidup seperti malaikat. Markus 12 ayat 25. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Pemikiran. Jika sorga yang begitu sempit dan berkapasitas sedikit, seandainya seluruh dunia pemeluknya Kristen semua, mau pada tinggal di mana mereka? Dan jika pelacur yang duluan masuk sorga, apa ada hubungannya dengan Yesus sekarang? Bukankah Yesus dibangkitkan dalam manusia utuh?
Dan jika dia Tuhan, kenapa Tuhan masih membutuhkan jasad manusia? Salam akal sehat. Semoga menambah wawasan. Jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih.